sehat ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang teori evolusi dan seleksi alam. Hari ini kita akan masih di evolusi, tetapi tentang petunjuk adanya evolusi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi petunjuk-petunjuk adanya evolusi. Nah, mari kita lihat materi hari ini. Materi kita hari ini adalah petunjuk adanya evolusi. Evolusi merupakan proses satu arah dalam waktu yang tidak dapat terbalikkan atau irreversible untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan keanekaragaman dan tingkat organisasi yang lebih tinggi. Proses evolusi tidak dapat dikaji secara eksperimental atau secara empiris. Oleh karena itu, proses ini hanya bisa didukung melalui bukti-bukti secara langsung. Petunjuk-petunjuk adanya evolusi yang pertama adalah adanya fosil di berbagai lapisan bumi. Terjadinya evolusi ditunjukkan oleh adanya perubahan bentuk fosil secara berangsur-angsur dari permukaan bumi yang tua ke yang muda. Fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi paling lengkap yaitu fosil kuda. Fosil kuda ditemukan oleh ilmuwan Amerika bernama Mars dan Osborn. Kuda itu yang pertama kali ditemukan 60 juta tahun yang lalu pada zaman Eosen adalah Hyracotherium atau Eohippus. Heroceterium hanya sebesar kucing. Kuda yang ada sekarang, Equus, memiliki ukuran tubuh lebih besar dari yang lalu. Petunjuk yang kedua, adanya variasi makhluk hidup. Perbedaan antara dua individu selalu tampak, meskipun keduanya tergolong dalam satu spesies. Tidak ada dua manusia yang sama persis, meskipun keduanya saudara kembar. Variasi selalu muncul dari satu generasi ke generasi berikutnya. Variasi tersebut memungkinkan terbentuknya spesies baru. Makhluk hidup memiliki kekerabatan dekat, memiliki banyak persamaan. Hubungan kekerabatan dinyatakan dengan hubungan filogenis. Filogenis adalah sejarah asal-usul suatu makhluk hidup dalam spesies organisme yang berkerabat. Ketiga, homologi dan analogi alat-alat tubuh pada makhluk hidup. Beberapa jenis makhluk hidup memiliki organ tubuh yang bentuk dasarnya sama, tetapi fungsinya berbeda. Peristiwa ini disebut homolog. Homolog dijumpai pada tungkai depan makhluk hidup. Makhluk hidup yang memiliki organ-organ yang bentuk dasarnya sama tetapi fungsinya berbeda disebut analog. Contoh analog, sayap kelelawar analogi dengan sayap kupu-kupu. Keduanya memiliki bentuk dasar yang berbeda tetapi fungsinya sama, yaitu untuk terbang. Petunjuk yang keempat adalah embriologi perbandingan. Hewan multiseluler berkembang biak secara seksual dan selalu mengalami tahapan-tahapan tertentu. Pada vertebrata terdapat persamaan perkembangan embrio, dimulai dengan adanya perkembangan zigot. Perkembangan zigot menuju fase morula, blastula, gastrula, dan akhirnya membentuk embrio. Embrio kemudian akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Adanya persamaan dari perbandingan embrio menunjukkan adanya hubungan kekerabatan di antara golongan vertebrata. Petunjuk kelima adalah petunjuk alat tubuh yang tersisa. Seorang ahli anatomi dari Jerman bernama R. Weidersheim menyatakan 100 alat tubuh yang tersisa pada manusia. Beberapa jenis hewan juga ditemukan alat-alat tubuh yang tersisa. Seperti ular piton ditemukan benjolan kuku yang merupakan sisa kaki belakangnya. Pada burung kiwi, sisa bangunan sayap.
pada paus selama masa embrio memiliki gigi pada rahang dan mereduksi setelah lahir. Yang keenam, petunjuk secara biokimia. Kekerabatan antara berbagai jenis makhluk hidup dapat diuji secara biokimia. Apabila kandungan zat dalam dua tubuh makhluk hidup banyak yang sama, maka keduanya berkerabat dekat. Salah satu percobaan untuk mengetahui hubungan kekerabatan yaitu uji presipitin. Dalam uji ini menghasilkan presipitin atau endapan akibat reaksi antara antigen dan antibodi dalam tubuh makhluk hidup. Setelah materi yang Ibu sampaikan tadi, bisa kita simpulkan. Kesimpulannya adalah petunjuk-petunjuk adanya evolusi. Yang pertama, itu adanya fosil, perbandingan embrio, ditemukannya homolog dan analog, banyaknya variasi, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat berikut ini. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita masih di evolusi. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi agar kita tetap sehat dan selalu semangat. Selamat pagi.